Dialog Soeharto dengan Yoga Sugama, apakah Presiden Soekarno terlibat G30S? Bahwa gerakannya hanya untuk menghadapi apa yang disebut Dewan Jenderal, yang katanya akan mengadakan coup. Sehingga katanya mereka mendahului bertindak dengan menculik tokoh-tokoh pimpinan Angkatan Darat dengan alasan untuk menyelamatkan Presiden Soekarno. Tetapi kenyataannya Presiden Soekarno saat ini tidak berada di istana. Dan apa yang disebut Dewan Jenderal itu tidak ada. Yang ada hanyalah Wanjakti, yaitu Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi Angkatan Darat. Dan saya adalah salah seorang anggotanya. Wanjakti tidak pernah membicarakan masalah politik. Jadi sama sekali tidak benar apa yang dikatakan Untung. Dan menurut saya, ini bukan sekedar gerakan untuk menghadapi apa yang disebut Dewan Jenderal, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu gerakan untuk mengadakan coup, untuk merebut kekuasaan negara secara paksa, dan pasti didalangi PKI. Menghadapi kejadian ini, kita tidak hanya ingin mencari keadilan, karena jenderal-jenderal kita telah diculik dan dibunuh. Akan tetapi kita juga terpanggil sebagai prajurit Sabta Marga, karena yang saat ini terancam adalah negara dan Pancasila. Yoga Sugama yang tahun 50-an pernah dikirim oleh Zulkifli Lubis mengikuti pendidikan intel pada MI Inggris. Pada pagi hari 1 Oktober 1965 itu, mengaku lebih dahulu sampai di Kostrad sebagai asisten satu Kostrad Intelijen. Atas kejadian pagi subuh 1 Oktober itu, serta-merta Yoga Sugama menyatakan bahwa hal itu pasti perbuatan PKI. Ketika pengumuman RRI Jakarta pada jam 7 menyampaikan tentang gerakan 30 September di bawah Letkol Untung, maka Yoga pun memerintahkan, siapkan semua penjagaan, senjata, bongkar gudang. Ini PKI berontak. Yoga Sugama memperkuat kesimpulannya itu, karena Untung pernah menjadi anak buahnya dalam RTP 2 waktu bertugas menumpas PRRI di Sumatera Barat, dan dianggap kiri. Begitu juga Ali Murtopo yang pernah training di CIA, dengan gembira menyokong ucapan Yoga Sugama itu. Dalam kesempatan itu, Jenderal Soeharto dengan licik bertanya kepada Yoga Sugama, apa kira-kira Presiden Soekarno terlibat dalam gerakan ini? Langsung dijawab oleh Yoga Sugama, ya. Hal ini sangat membesarkan hati Soeharto, karena dengan demikian rencananya untuk menghancurkan PKI dan Meng. Gulingkan Presiden Soekarno, mendapat dukungan dari bawah. Dan pada jam 9 pagi itu, Soeharto memberikan briefing dan mengatakan, bahwa saya banyak mengenal Untung sejak dulu. Dan Untung sejak tahun 1945 merupakan anak didik tokoh PKI Pak Alimin. Timbul pertanyaan, mengapa Soeharto mengatakan hal ini sekarang, sesudah Untung melaksanakan gerakannya menculik para jenderal? Mengapa tidak sebelum hal itu terjadi Soeharto mempunyai pikiran dan berkata begitu? Bukankah beberapa waktu sebelumnya Untung menghadap Soeharto dan menceritakan rencananya, di mana Soeharto sangat menyetujui dan memberikan jawaban, bagus kalau kamu punya rencana begitu. Sikat saja, jangan ragu-ragu. Kalau perlu bantuan pasukan akan saya bantu. Dalam waktu secepatnya akan saya datangkan pasukan dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Bahkan kemudian, untuk memenuhi ucapannya kepada Untung, Soeharto memanggil ke Jakarta Yon 454 Diponegoro dari Semarang, Yon 530 Brawijaya dari Madiun, dan Yon 328 dari Bandung. Ya, mengapa? Tidakkah ini menunjukkan bahwa semua sudah dipersiapkan dan direkayasa dengan sangat matang dan sempurna oleh Soeharto bersama kliknya, yaitu Yoga Sugama dan Ali Murtopo yang berjasa kepada Soeharto sejak di Titik 4 Jawa Tengah dulu, dan merupakan satu trio, yaitu Yoga, Ali dan Soeharto? Bahkan, tentang ucapan Soeharto, bahwa Untung menjadi anak didik Pak Alimin tahun 1945, juga Soeharto melakukan pengibulan, karena Alimin tahun 1945 tidak ada di Indonesia. Ia baru kembali ke Indonesia tahun 1946. Juga nampaknya, bukan satu kebetulan, kalau Syam Kamaruzaman mempertahankan Untung sebagai ketua G30S, karena nama Untung itu suatu ketika bisa digunakan sebagai senjata untuk menghancurkan PKI. Dan ini memang ternyata kebenarannya. Sedang Syam Kamaruzaman sendiri adalah orang misterius. Secara formal, ia adalah orangnya Aidit,
PKI, namun sesungguhnya ia adalah orangnya Soeharto, yang sejak tahun 1946 bersama Soeharto dalam PSI, semenjak dari grup Pathukyogia. Dan Syam yang PSI ini ternyata bertugas untuk menghancurkan PKI dari dalam. Tidak heran kalau ia disebut sebagai double agent. Pada tanggal 30 September 1965 malam, Aidit diculik oleh militer yang berseragam Cakrabirawa yang tidak dikenalnya, dengan dalih dipanggil ke istana. Namun ternyata dibawa ke Halim dan diisolasi di rumah Serda Suwardi, hanya bisa berhubungan dengan Sentral Komando 1 di Penas melalui kurir, yaitu Syam Kamaruzaman sendiri, sehingga praktis ia tidak bisa apa-apa, semuanya tergantung Syam, Intel Angkatan Darat dan CIA, yang berhasil menyusup ke tubuh PKI untuk menghancurkan PKI. Kemudian, DNA Aidit diambil dari tempat isolasinya di rumah Sersan Suwardi di Halim, selanjutnya dipaksa oleh Syam untuk terbang ke Yogyakarta, untuk akhirnya jatuh dalam kekuasaan agen Intel Angkatan Darat tamatan Sekolah Intel Angkatan Darat di Bogor, bernama Sriharto Haryomiguno, yang telah menyusup dalam Biro Khusus PKI. Awal November 1965, Aidit ditangkap dan dieksekusi oleh Kolonel Yasir Hadibroto atas perintah Soeharto. Seperti telah tertulis dalam sejarah, pada 1 Oktober 1965, pasukan pengawal istana meluncurkan Soekarno ke Halim Perdana Kusuma karena keadaan Jakarta yang mencurigakan. Sesuai dengan prosedur standar Cakrabirawa untuk menyelamatkan presiden, adalah dengan membawanya ke Halim atau ke tempat kapal laut Kepresidenan Baruna 12 berlabuh. Soekarno yang berada di Halim dan mendengar gugurnya para perwira tinggi Angkatan Darat, tidak mau mendukung gerakan itu, dan memerintahkan Brigjen Supardjo menghentikan gerakannya, dan Supardjo mematuhinya. Selanjutnya, Presiden Soekarno, selaku Pangti ABRI, setelah mendengar meninggalnya Jenderal Ahmad Yani, telah mengeluarkan perintah Presiden, Panglima Tertinggi ABRI, pemimpin besar Revolusi Indonesia yang menyatakan, pimpinan Angkatan Darat RI sementara berada langsung dalam tangan Presiden Panglima Tertinggi ABRI. Bahwa untuk melaksanakan tugas sehari-hari dalam Angkatan Darat, ditugaskan untuk sementara Mayor Jenderal TNI Pranoto Rekso Samudro Asisten 3 Pangkat. Perintah Presiden Panglima Tertinggi ABRI itu dikeluarkan pada 1 Oktober 1965, dan memerintahkan ajudan beliau, Kolonel Kakao Bambang Wijanarko, memanggil Pranoto Rekso Samudro dan Umar Wirahadi Kusuma Pangdam 5 Jaya untuk menghadap. Kalau kita mau sedikit menoleh ke belakang, nampaknya peristiwa G30S ini ada kemiripannya dengan peristiwa 3 Juli 1946 di Yogyakarta, teristimewa perihal ketokohan Soeharto. Boni Triana dalam komentarnya atas buku Asfi Warman Adam yang berjudul, Soeharto, Sisi Gelap Sejarah Indonesia, yang menyorot peristiwa 3 Juli 1946 mengatakan, begitu pelaku kudeta ditindak, maka dengan cepat dan lihai, Letkol Soeharto segera turut serta menangkapi para pelaku lainnya, sehingga tampaknya seolah-olah ia sebagai pahlawan penyelamat. Sedang Dr. Subandrio, mantan Wakil Perdana Menteri RI yang ditangkap dan ditahan oleh Soeharto tahun 1966, dalam tulisannya yang berjudul, Kesaksianku tentang G30S, mengenai peristiwa 3 Juli 1946 antara lain menyatakan, tetapi percobaan kudeta ini ternyata gagal. Para pelakunya ditangkap dan ditahan. Persis pada saat itu Soeharto berbalik arah. Ia yang semula berkomplot dengan penculik, berbalik menangkapi komplotan penculik. Ia berdalih, keberadaannya sebagai anggota komplotan penculik merupakan upaya Soeharto mengamankan penculik. Tidakkah kedua peristiwa itu, peristiwa 3 Juli 1946 dan peristiwa G30S tahun 1965, mempunyai kemiripan? Dalam G30S, Soeharto kelihatan jelas bersekutu dengan Untung, Latif, dan Supardjo, untuk melenyapkan musuh-musuh lamanya semasa dalam divisi Diponegoro, dengan dalih sebagai Dewan Jenderal. Dan setelah berhasil, setelah musuh-musuhnya ditumpas sesuai dengan sumpah Soeharto untuk melenyapkan mereka, maka dengan cepat dan tangkas, Soeharto berbalik arah, menangkap dan melenyapkan orang-orang yang membantunya. Apakah Soeharto juga memberikan dalih seperti peristiwa 3 Juli 1946, bahwa dalam peristiwa G30S tahun 1965 ini, keberadaannya sebagai anggota komplotan penculik merupakan upaya Soeharto mengamankan penculik?